Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi mengenai data warehouse dan data mining. Masih ada hubungannya dengan statistik ya. Nah, memang sejak awal sudah kami informasikan bahwa salah satu pionir ya dalam menganalisis data itu ya toolnya atau ilmunya adalah statistik ya. Sebetulnya masih ada juga satu lagi yang basisnya dari statistik yaitu naive Bayes, tapi mungkin minggu depan akan kita bahas ya, atau mungkin setelah UTS ya. Baru setelah itu membahas mengenai uh, pendekatan kecerdasan buatan dalam mengolah atau menganalisa data. Nah, kita masih belajar yang dasar dulu ya, basic dulu. Pada malam ini kita membahas mengenai prediksi ya, prediksi. Seperti kita ketahui kemarin, salah satu fungsi dari data mining adalah prediksi data ya. Nah, ini dia. Regresi untuk menentukan prediksi. Prediksi itu berarti ramalan. Kalau Anda mau memprediksi bahwa hari ini hujan apa tidak, tentu ada variabel-variabel yang Anda amati ya. Misalnya mendung ya, itu yang pasti ya. Kenapa? Karena biasanya ya, kalau mendung itu akan hujan, meskipun tidak selalu mendung itu akan turun hujan ya. Kemudian variabel angin ya, anginnya berembus dingin ya. Kenapa kok dingin ya? Karena kelembabannya tinggi, kemudian mengandung uap air yang cukup banyak ya, sehingga rasanya dingin. Atau misalnya udaranya panas ya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya semerowong ya, panas kayak di depan apa itu bara api gitu ya. Karena nggak ada angin gitu ya, nggak ada udara yang bergerak. Atau misalnya apalagi, ya mungkin ada tanda-tanda lain ya, yang kadang-kala kita tidak ngeh ya, tapi ternyata itu bagian dari tanda-tanda akan turun hujan. Itu namanya memprediksi. Nah, tapi kalau Anda ahli di bidang data mining, memprediksinya menggunakan data ya, seperti ini. Nah, sebetulnya ketika Anda memprediksi hari ini akan hujan apa tidak, itu pun juga berdasarkan data. Datanya ya berdasarkan pengalaman Anda yang sudah Anda alami ya. Oh, kalau mendung kemungkinan besar hujan. Nah, kemungkinan besarnya itu sudah menunjukkan suatu nilai keyakinan ya, presentasi gitu ya. Begitu juga dalam algoritma data mining, nanti akan dikenal istilah kepercayaan. Nah, kepercayaannya mau diukur berapa persen nih? 80% atau 90% dan sebagainya. Nah, kalau dalam regresi ini memprediksinya adalah berdasarkan data, yang data itu kita olah sehingga menghasilkan suatu rumus atau formula ya, istilah yang kita gunakan nanti adalah formula. Nah, dengan formula tersebut kita akan menentukan nilai berikutnya. Formula itu diperoleh dari data yang sebelumnya. Nah, ini tahapan proses data mining. Ada data ya, input data, kemudian ada metodenya, kemudian ada output, ada juga kemudian setelah itu akan menghasilkan evaluasi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Anda skripsi di bidang data mining, udah pasti ini ya. Yang tahap pertama ini udah pasti ditanya ya oleh oleh ini reviewer atau penguji di seminar judul. Datanya mana? Oh, nggak bisa, nggak, belum ada Pak. Oh, udah pasti ditolak kalau kalau Anda jawabnya begitu ya. Tapi kalau oh datanya sudah ada Pak, dapat dari mana? Dapat dari inputan sebelumnya. Oke. Kemudian seberapa banyak? Oh, ada sekitar sekian ribu baris misalnya. Oh ya, oke. Kenapa? Karena semua metode data mining analisisnya berdasarkan data pendahuluan atau yang kita kenal adalah data set ya. Atau misalnya data training atau nama lainnya adalah data training. Ya, ini tergantung istilah, tapi pada intinya adalah
data pendahuluan yang digunakan untuk tahapan awal dalam menganalisa algoritma data mining itu disebut dataset. Banyak website-website yang sudah menyediakan dataset banyak sekarang, ya tidak seperti dulu ya. Dulu itu data seperti disembunyikan. Ya mungkin untuk saat ini data yang disembunyikan itu data-data yang penting ya, yang sudah di open publish itu mungkin yang menurut penerbitnya atau publishernya sudah dianggap ya ini sudah bukan rahasia ya, seperti itu. Nah, silakan Anda melihat di misalnya www.kaggle.com ya. Kemudian atau ketikkan kata kunci open dataset ya di Google misalnya. Bahkan di pemerintahan pun juga dataset tersebut sudah mulai dipublish ya, terutama data-data yang terkait dengan statistik. Ya, setelah ada data input ya, maka akan kita analisis menggunakan metode apa. Nah, ini tergantung kepentingan. Kalau kepentingannya memprediksi ya, maka bisa menggunakan regresi, bisa menggunakan decision tree, bisa menggunakan naive Bayes ya, bisa menggunakan metode estimasi yang seperti kemarin ya, seperti itu. Atau kalau misalnya ingin mencari penyebabnya, nah, bisa saja menggunakan decision tree. Ya, nanti kita juga akan belajar mengenai decision tree. Atau misalnya ingin mengetahui polanya, nah, mungkin menggunakan ANN, Artificial Neural Network, macam-macam. Nah, outputnya berupa apa? Macam-macam. Kalau pada hari ini outputnya berupa apa? Model ya, berupa formula, rumus ya, yang dihasilkan dari pengolahan data ini yang diolah dengan metode regresi. Kemudian ada evaluasi. Nah, seberapa akurat sih kalau misalnya kita menggunakan algoritma tertentu untuk menganalisa data tersebut. Ya, ini istilah-istilah yang akan Anda hafalkan ya. Atribut adalah faktor atau parameter yang menyebabkan kelas, label, target terjadi. Kelas adalah atribut yang dijadikan target, sering juga disebut label. Kemudian tipe data untuk variabel pada statistik terbagi menjadi 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini seharusnya sudah Anda pelajari di semester 2 ya, statistik ya. Anda pasti sudah belajar ini nominal itu apa, ordinal itu apa, interval, begitu juga rasio. Kemudian secara praktis tipe data pada atribut data mining hanya menggunakan nominal dan numerik ya. Nominal itu berupa angka ya, diskrit ya, satuan angka itu disebut diskrit. Kalau continue itu ya berlanjut ya. Diskrit itu kalau digambarkan sebagai gelombang misalnya ya, misalnya ada gelombang sinus begitu. Nah, diskrit itu ya seperti ini ya. Kalau Anda belajar di teknik elektro misalnya, atau misalnya di mikroprosesor dan bahasa rakitan. Nah, kalau numerik continue ya, numerik continue. Nah, ini continue ya. Lanjut. Nah, kita balik lagi ke pengertian di awal-awal perkuliahan data mining. Estimasi, ya kita menggunakan linear regresi, neural network, support vektor machine, dan macam-macam. Kemudian prediksi atau forecasting, ada linear regression, neural network, support vector machine. Nah, ini kemudian seperti yang kemarin ya, kemarin itu kita belajar estimasi. Kemudian ada juga klasifikasi menggunakan naive Bayes, Naive neighborhood, ada apa ini, random forest, macam-macam. Nah, ini sebetulnya kalau Anda mau skripsinya mudah diterima ya, ini banyak ya algoritma di sini. Ada random forest, ini belum pernah ada ini di Unsada ya. Kemudian linear discriminant analysis ya. Kemudian ada K-medoids, ini belum pernah ada. Cobalah kalau ada yang
mengambil skripsi, ambillah topik-topik yang seperti ini. Kemudian support vector machine ini juga masih belum ada sepertinya. Nah, kalau yang banyak tuh ini ya, epic grow a priori ya, kemudian naive bayes ya. Nah, mungkin karena perhitungannya lebih mudah ya. Nah, kemudian output. Nah, ini tadi bicara mengenai model apa itu algoritma yang digunakan. Sekarang outputnya. Outputnya bisa berupa formula atau rumus ya. Rumus ya, ini merupakan output atau dalam bentuk decision tree, pohon keputusan ya, divisualkan dalam bentuk decision tree, atau misalnya rule, aturan, atau cluster ya, berupa visual cluster. Nah, ini contoh cluster ya. Cluster itu gerombolan-gerombolan yang kecil-kecil gitu ya, nah, yang memiliki ciri kesamaan ciri gitu. Ini decision tree ya, decision tree. Ya, seperti itu. Kemudian secara umum pengukuran model data mining mengacu pada 3 kriteria, yaitu akurasi, keandalan, dan kegunaan ya. Keseimbangan diantaranya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal, dan yang handal atau akurat belum tentu berguna. Nah, ini tinggal kepentingannya bagaimana ini nantinya ya. Akurasi adalah ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Kemudian kehandalan adalah ukuran di mana model data mining yang diterapkan pada dataset yang berbeda akan menghasilkan suatu model data mining yang dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum sama terlepas dari data testing yang disediakan. Nah, misalnya outputnya berupa formula tadi ya, ketika dipraktekkan ini ya, ketika diujikan kepada kasus yang berbeda tetapi datasetnya mirip, maka hasilnya akan sama. Kemudian kegunaan mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Nah, toolnya untuk data mining banyak ya, saya kira sekarang sudah mulai banyak, ada WK ya, kemudian ada Rapid Miner ya, silahkan dicoba di download salah satunya ini, atau yang berbayar misalnya Clementine, MATLAB ya, SPSS, atau R ya. R ini seperti halnya MATLAB tapi sifatnya gratis. Atau misalnya menggunakan bahasa pemrograman yang general purpose programming pun juga nggak masalah ya, menggunakan PHP, kemudian menggunakan apa ini Python, macam-macam. Ya, pada intinya adalah pemrograman tersebut membantu kita untuk melakukan suatu proses komputasi di dalam algoritma di data mining. Nah, sekarang kita membahas mengenai prediksi. Dalam estimasi kita memperkirakan suatu hal, misalnya rata-rata populasi dari sampel. Estimasi dilakukan berdasarkan sampel yang ada di tangan kita. Nah, dalam prediksi kita menggunakan data yang ada di tangan kita untuk memprediksi hasil dari satu hal yang memprediksi hasil yang muncul selanjutnya. Nah, berarti kita sudah punya data, katakanlah 1 sampai 20 datanya. Kita pengen tahu ini data yang ke-21 itu yang jadinya seperti apa gitu ya. Jadi estimasi dilakukan untuk memperkirakan hal-hal yang tidak kita ketahui. Prediksi memperkirakan hasil dari hal yang belum terjadi. Kita dapat menunggu hingga hal tersebut terjadi untuk membuktikan seberapa tepat prediksi kita. Ya, jadi ini seperti meramal ya, meramal dengan data. Setelah dimasukkan di dalam formula tersebut atau output tersebut, benar nggak nih hasil perhitungan dari formula dengan hasil kenyataannya seberapa beda atau seberapa sama. Nah, dalam statistik dikenal dua cara untuk memprediksi, yaitu dengan cara regresi linear dan regresi linear berganda. Nah, jadi
konsep dalam regresi ini, memprediksi dengan regresi ini melihat trennya ya. Nah, ini di sini ada titik-titiknya ini ya, scatter ini ya. Ini kalau di Excel grafiknya biasa disebut scatter atau titik-titik yang dipetakan. Nah, kemudian trennya bagaimana ini? Oh, trennya salah. Trennya ke sini ya. Nah, menaik ke arah kanan. Atau misalnya yang ini trennya di sisi sebelah sini. Nah, kita lihat detailnya bagaimana. Regresi artinya peramalan, penaksiran atau pendugaan. Ya, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton. Ya, lahir 1822 sampai dengan 1911. Sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia. Penelitian tersebut membandingkan antara tinggi anak laki-laki dan tinggi badan ayahnya. Jadi beliau melakukan suatu penelitian ya, percobaan atau mengamati tinggi anak laki-laki dan tinggi ayahnya gitu ya. Kira-kira hasilnya gimana sih? Apakah tinggi anak laki-lakinya akan selalu lebih tinggi dari bapaknya? Apakah akan selalu lebih pendek dari bapaknya? Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke studi kasus saja. Ini ada data mengenai seperti ini. Datanya ada nomor pesanan, ya, nomor pesanan, kemudian jarak tempuh, kemudian waktu. Nah, ini katakanlah ini sebagai kasus di pengiriman pizza begitu ya, atau makanan yang diantarkan. Variabelnya adalah jarak dan waktu. Nomor pesanan yang pertama, yang kemarin ya, atau tadi, atau mungkin yang minggu lalu dan sebagainya, artinya adalah ini data yang sebelumnya. Nomor pesanan yang pertama ini, dia mengantar jaraknya 0,5 kilo. Nah, kita beri simbol X. Waktunya adalah 9,95. Ini sebagai kasus simbol Y. Kemudian nomor pesanan nomor 2, jaraknya 1,1, waktu yang ditempuh adalah 24,45. Begitu seterusnya sampai pesanan yang kelima, jarak tempuhnya 2,05 kilo, waktu yang diperlukan adalah 11,66. Sampai dengan nomor pesanan 25, jaraknya 4 kilo, kemudian waktu yang ditempuh sampai dengan tujuan adalah 21,15. Nah, ini data ya. Dari sini kita tidak tahu ini data ini memberikan informasi apa. Ya, ini sebatas data gitu. Kalau menggunakan pendekatan statistik deskriptif ya, mungkin Anda bisa merata-rata ya. Berapa rata-rata jarak tempuh yang ditempuh oleh pengantar misalnya ya. Silahkan dihitung ya. Atau berapa rata-rata waktu tempuh misalnya oleh pengantar tersebut misalnya. Nah, itu boleh-boleh saja dianalisa menggunakan seperti itu sesuai kebutuhan pengetahuan apa yang ingin Anda peroleh ya. Tapi karena kita mau memprediksikan jarak dan waktu pada pesanan berikutnya, maka kita menggunakan metode regresi. Nah, terdapat dua jenis regresi, yaitu regresi linear sederhana, hanya melibatkan satu variabel pemberi pengaruh. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel pemberi pengaruh. Nah, apa itu variabel pemberi pengaruh? Nah, ini dia. Variabel adalah besaran yang berubah nilainya. Ya, seperti di programming ya, variabel itu sesuatu yang nilainya bisa berubah ya. Kemudian variabel pemberi pengaruh, ya, ini sebabnya. Ya. Lawannya adalah variabel terpengaruh. Nah, ini yang dipengaruhi oleh sebab tadi. Ya. Contoh, jarak toko dan waktu tempuh. Jarak sebagai sebab, waktu yang diperlukan sebagai akibatnya. Jadi kalau jaraknya sekian kilo, waktunya berapa menit. Jaraknya 10 kilo, waktunya sekian menit misalnya. Seperti itu.
Nah, kemudian dari tabel ini kita buatkan grafiknya. Nah, ini harus senang dengan menganalisis data ya. Kalau sudah mau belajar data science atau data mining secara lebih dalam, nah, kita buatkan plottingnya ya. Ini dibuat dengan, kalau di Excel menggunakan grafiknya, pilih yang scatter ya, scatter. Nah, ini digambarnya seperti ini. Nah, kecenderungan titik di grafik tersebut bagaimana cenderungannya? Mungkin kalau kita lihat secara dekat ya kayak random gitu ya. Tapi kalau kita amati secara lebih teliti, ada pola tertentu gitu ya. Nah, garis mana yang memiliki kecenderungan tren terhadap titik data? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Ya, kalau A, ya A ini arahnya udah benar ke atas ya. Tapi dia tidak mengakomodasi, tidak banyak mengakomodasi titik. Dia hanya benar arahnya saja. Kalau C, wah ini sudah ini ya, melenceng ya, ke arah sini atau ke sini ya. Nah, kalau yang paling mendekati ya B ya. Dia ke arah kanan atas, dilihat dari tren yang ada di kanan kiri garis tersebut. Regresi linear sederhana merupakan yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih ya. Dalam kasus ini variabel tersebut adalah jarak waktu. Dengan jarak sebagai sumbu X dengan satuan kilometer, waktu sebagai sumbu Y dalam satuan menit ya. Nah, kita mencari garis yang mendekati titik sehingga garis tersebut dapat dijadikan acuan untuk prediksi titik berikutnya. Nah, secara umum, garis tersebut dituliskan dalam bentuk persamaan garis. Rumusnya ini ya, Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Nah, apa ini definisinya? Definisinya adalah Y sama dengan variabel yang terpengaruh, beta 0-nya konstanta, kemudian beta 1-nya gradien garis atau kemiringan ya, X-nya variabel pemberi pengaruh. Nah, bagaimana cara mencari garis regresi yang paling baik? Maka sudah ada rumusnya ya. Sudah ada rumusnya, menghitung konstanta beta 0 dan beta 1. Nah, beta 1 tadi apa? Kemiringan ya. Nah, gradien garis atau kemiringan. Kalau Anda belajar apa ini? Aljabar linear, ini bisa juga di ini ya, ganti M ya. MX plus C kan gitu ya, persamaan umum garisnya kalau di aljabar linear. Nah, inilah kenapa mahasiswa teknologi informasi itu juga belajar aljabar linear, kalkulus ya, metode numerik ya. Jadi tidak lepas dari yang namanya matematika. Ya, balik lagi ke sini, ini rumusnya. Beta 1 sudah ada rumusnya. Nanti Anda tinggal memasukkan nilai yang dari tabel tadi ya. Nah, ini kan notifikasi apa simbol-simbol dalam kalkulus ya, sigma ya. Nah, ini kalau misalnya Anda buat program, gimana kira-kira programnya? Kalau misalnya ada buatlah program dengan simbol yang seperti ini ya, yang berasal dari simbol seperti ini. Nah, ini sebetulnya looping ya, karena ini kan sigma ya, sigma adalah penjumlahan. Y kali X ditambah Y kali X dan seterusnya sampai tergantung N-nya sampai berapa. Nah, kemudian kita masukkan di perhitungan, jadilah seperti ini. Nomor pesanan, kemudian jarak, waktu menit, ini dari rumus tadi, ini juga dari rumus tadi. Menghasilkan rata-rata ya, rata-ratanya sekian, sekian. Nah, kemudian dimasukkan dalam rumus yang ini.
Nah, yang ini ya. Nah, hasilnya 4,35. Nah, 4,35 ditempelkan ke dalam persamaan umumnya ya. Sehingga apa? Sehingga persamaan regresinya ini. Y sama dengan 14,58 plus 4,35X. Nah, jadi suatu misal Anda ingin memprediksi pengiriman yang ke-25 ya. Tadi sampai berapa ya? Oh, 25 ya, ini ya. Nah, 25. Anda ingin memprediksi pengiriman yang ke-26. Nah, ini belum terjadi nih, belum kejadian ya. Masih ingin memprediksi. Pada pengiriman yang ke-26 ini, bila ya jaraknya adalah yang tidak ada di sini ya, 7 misalnya, atau di antara 5 dan ini ada 5,8, 5,7 misalnya ya. Di sini ada 5,7, ya, ada ya di atasnya ya. Berapakah waktu yang ditempuh? Nah, dengan bermodalkan hasil output dari algoritma tadi atau formulanya, Anda bisa menghitung. Oh, ternyata kalau jaraknya 5,7 km, maka waktu tempuhnya sekian menit. Gitu ya. Nah, itulah gunanya prediksi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum melangkah lebih jauh. Nah, sudah jelas ya. Kalau bingung berarti ya bagus ya. Memang harus bingung ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini dia. Oh, sudah ya. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh dari pengolahan data di atas? Kita bisa memprediksi waktu tempuh pengiriman pesanan sama dengan rumus ya. 14,58 menit ditambah 4,35 kali jarak rumah pelanggan. Misal pelanggan ke-6 jaraknya 1,5, maka waktu tempuhnya adalah ya dimasukkan ke dalam formula tersebut. 14,58 ditambah sekian, oh ternyata 21,1 menit. Nah, mudah ya. Kira mudah kalau sudah ada rumusnya mudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang itu tadi variabel masukannya hanya satu ya. Bagaimana bila variabel masukannya lebih dari satu? Nah, variabel masukannya tadi berapa? Jarak ya, cuma satu ya. Ya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, bila kita memiliki K plus 1 buah persamaan, sementara variabel yang tidak kita ketahui juga sebanyak K plus 1, maka persamaan di atas menjadi nah, seperti ini. Wah, tambah rumit ya. Nah, itulah gunanya komputer untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang rumit ya. Itulah kenapa komputer dulu di awal eranya diciptakan oleh para ahli matematika. Nah, ini sudah dirumuskan juga sebetulnya. Sigma Y sama dengan AN plus B1 sigma X1 plus B2 sigma X2 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, masih sama dengan yang tadi datanya, hanya ini kita tambahkan variabel satu lagi. Apa variabelnya? Lampu ya. Lampu. Jadi ini cara membacanya. Pada pesanan nomor 1, dia melewati 2 lampu lalu lintas, jaraknya 0,5, waktu tempuhnya 9,95 menit ya. Dan seterusnya sampai di pesanan 16, dia melewati 4 lampu, jaraknya 4 km, waktunya 17,8 ya. Begitu seterusnya sampai ke 25 ya. Data di pengantaran 25 melewati 5 lampu lalu lintas, kemudian jaraknya 4 kilo, waktunya adalah 21,15.
Nah, berapakah nomor pesanan di nomor pesanan 26 apabila dia melewati lampu yang di sini nggak ada, mana ya? 5. Oh, 5 ada. 8. 7. Ya. Kalau melewati 7 lampu, kemudian jaraknya sekitar misalnya di sini yang tidak ada apa? 4 ya, 4 kilo ya. 7 lampu, jaraknya 4 kilometer. Kira-kira berapa menit ini? Nah, tentu kita juga harus tahu formulanya supaya pertanyaan diprediksi di penghantaran di 26 bisa terjawab. Nah, ini sudah dihitung menggunakan Excel. Ya. Bila kita isikan data pada tabel di atas, maka akan diperoleh persamaan 25 betanol ditambah, ini saya kasih pointer dulu ya. 25 betanol ditambah beta 1, 206 beta 1 ditambah 899,94 beta 2 sama dengan 725,42. Kemudian persamaan berikutnya yang seperti ini, silahkan dibaca sendiri. Kemudian juga yang persamaan yang ketiga, ini beta 0 kali 82,94 ditambah dan seterusnya sampai dengan sama dengan 2745,81. Nah, sekarang ini sudah terbentuk 3 persamaan. Nah, tinggal kita cari nih dari 3 persamaan tadi berapa beta 0-nya, beta 1-nya dan beta 2-nya. Nah, ketika persamaan di atas dapat diselesaikan sehingga diperoleh nilai berapa ini? Beta 0 beta 0 sama dengan 2,31, beta 1 sama dengan 2,74, beta 2 sama dengan 1,25. Nah, tinggal dimasukkan ke sini ya. Mudah ya, jadi deh. Beta 0-nya berarti 2,31, berarti di sini 2,31. Kemudian beta 1-nya 2,74. Begitu juga beta 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini X1, X2-nya apa? Variabel yang memberi pengaruh kan? Banyaknya lampu dan apa tadi? Jarak ya, jarak. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Pak, dari mana nilai beta 0-nya? Dari beta 1-nya, beta 2-nya? Nah, oh ini. Ini sama ini ya. Nah, ini yang lebih cakep gambarnya, catatannya. Nah, ini kan diperoleh beta 0, beta 1-nya ini. Nah, sehingga persamaan umum model di atas adalah seperti ini. Y sama dengan 2,31 ditambah 2,74 X1 ditambah 1,24 X2. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Ini sebentar ya, saya terganggu dengan ikon-ikonnya Zoom ini untuk. Oke. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Kita bisa memprediksi bahwa kita mengantarkan pesanan maka akan diperoleh waktu sama dengan 2,31 menit ditambah 2,74 kali banyaknya lampu merah ya yang ditemui dan ditambah dengan 1,24 kali jarak rumah pelanggan. Ini jarak, kemudian ini banyaknya lampu ya, banyaknya lampu merah. Nah, sekarang kita uji ya, kita prediksi. Ini belum berangkat ini kurirnya ya. Bener nggak ini? Atau pengen tahu, bukan masalah bener nggaknya ya, karena prediksi kan. Bila jarak rumah pelanggan ke-26 adalah 1,5,
dari restoran, maka akan melewati lampu merah 1 buah, maka waktu hantarnya adalah 6,9 menit. Nah, dengan rumus yang tadi bisa diketahui Y-nya ya, waktu hantarnya, sehingga manajernya atau mungkin yang menyuruh untuk mengantarkan bisa mengira-ngira, rumahnya kira-kira jaraknya berapa ini? 1,5 kilo ya, 1,5 kilometer, kemudian melewati lampu merah 1 buah misalnya, atau 2 buah, atau 3 buah, maka itu bisa diprediksi jarak tempuhnya sekian menit. Gitu. Nah, itulah kegunaan regresi. Nah, ini proses kita menyelesaikan atau mencari nilai. Nah, ini ya. Nah, ini nilai yang tadi ya. Ini yang tadi ya, yang hasil dari perhitungan di Excel. Ini menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi. Nah, yang sudah Anda pelajari di mana? Di metode numerik ya. Sehingga dari sini ada beberapa tahap untuk menyelesaikan atau mencari nilai beta 0 dan beta 1 dan beta 2. Kita harus menolkan dulu, ini yang dinolkan beta 0 ya. Nah, persamaan 1 dan 2 yang dinolkan adalah beta 0. Terus, nah kemudian tahap yang berikutnya di sini, ya, kita berikutnya yang dinolkan juga beta 0. Beta 0-nya hilang sehingga akan memunculkan beta 1 dan beta 2. Nah, beta 1 dan beta 2 kan masih ada 2 persamaan, berarti harus ada dinolkan 1 lagi. Nah, ini dia. Kemudian hasilnya adalah, nah, ketemu ini. Nah, ini ya, beta 1-nya ketemu, ya. Beta 2-nya juga ketemu. Nah, kalau beta 2 dan beta 1 sudah ketemu, maka beta 0-nya tinggal ambil salah satu persamaan yang ada beta 0-nya, beta 1-nya dimasukkan ke situ dan beta 2-nya juga disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut. Sehingga nilai beta 0-nya ketahuan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, berapa ini? Oh, 2,31 ya. Nah, temu ya, beta 0, beta 1, beta 2. Oh, selesai. Nah, sudah bisa membuat suatu peramalan menggunakan metode prediksi. Kemudian kasus yang lain adalah minyak, permintaan minyak. Ini sama sebetulnya, pada prinsipnya sama. Ini saya percepat saja. Permintaan minyak. Ini ada responden. Responden ini berarti anggaplah ini sebagai surveinya atau pengguna ya. Pengguna yang pertama sampai dengan berapa ini? 12. Permintaan minyaknya tiap bulan adalah 3 kilo, kemudian harga minyak 8.000 dan seterusnya, pendapatan 10.000 dan seterusnya. Kok nggak geraknya? Variabel tak bebas Y sama dengan permintaan minyak goreng. Variabel bebasnya harga minyak goreng, pendapatan konsumen. Oke, ini kita hitung sama dengan slide sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai, mana ini? Nah, ini nggak saya bahas ya, karena sama ya, sama. Ya, itu cara perhitungan. Artinya berbagai kasus pun juga bisa juga diselesaikan untuk masalah prediksi ini dengan menggunakan regresi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sebagai latihan, ya, tugasnya adalah buatlah persamaan regresi dan simpulkan pengetahuan yang diperoleh. Nah, bagaimana baca tabelnya ini? Jadi ini ada tabel observation number, kemudian ada hidrokarbon level dan purity. Pada observasi nomor 1, level hidrokarbonnya 0,9, maka kemurniannya atau purity-nya adalah 90,01. Begitu seterusnya sampai
observasi yang ke-15, hidrokarbonnya 1,1, purity-nya 89,85 sampai dengan 20. Nah, berapakah kira-kira ya? Berapakah purity-nya? Nah, ini kan sebagai yang tersebab ya. Ini sebabnya kan hidrokarbon ya, variabel ini ya sebabnya. Kalau misalnya hidrokarbon levelnya di sini yang belum ada berapa nilainya? 1,7 misalnya ya. Hidrokarbonnya 1,75 misalnya. Berapakah purity levelnya? Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu nantinya gitu. Jadi ini bisa juga untuk sebagai prediksi atau peramalan. Ya, ini referensinya. Selesai. Stop share. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Modul yang digeser kok belum ada ya, Pak ya? Saya pengen ngeliat soalnya. Modul yang di Google Classroom-nya itu lah. Kosong. Belum ada ya? Kosong, nggak ada apa-apa. Oh, lupa saya kali ya. Habis ini ya. Habis ini akan saya upload Pak. ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pertemuan Sanam prediksi. Kelas komen. Maaf Pak, file modul tidak ada. Oh iya, tidak ada. Oke, baik. Nanti saya habis ini ya. Habis ini saya upload. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, slide terakhir tadi yang isinya mengenai latihan, silakan dikerjakan. Ya, minggu depan dikumpulkan ya. Kita akhiri kuliah ini. Silakan diaktifkan webcam-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum assalamualaikum. Masih namanya Heri.